Bersama saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan hari ini. Renungan kita diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sebelum kita baca, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berdasarkan firman Tuhan ini, renungan kita berjudul Berbagi itu Indah. Berbagi itu indah. Dalam bacaan kita, secara khusus Salomo penulis kitab Amsal mengajak umat Tuhan untuk berbagi dengan orang lain. Salomo adalah orang terkaya pada zamannya, namun akhirnya dia berkesimpulan bahwa kekayaan itu sendiri tidaklah membawa kepuasan sejati. Cinta uang atau harta adalah kesia-siaan. Hidup bisa penuh kekhawatiran sehingga tidur pun tidak nyenyak. Kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 14. Hanya orang yang memahami bahwa semuanya adalah kasih karunia Allah yang akan mengalami kebahagiaan. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbagi? Pertama, semua adalah milik Tuhan dan kita hanya penata layan atau pengelola. Alkitab menyatakan Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 9. Dan bukan hanya itu, 1 Korintus 6 ayat 19-20 menegaskan bahwa kita pun adalah miliknya yang sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi apa yang ada pada kita semua adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk dijaga dan dikelola. Dan dalam berkat yang Tuhan berikan pada kita, tersedia berkat yang harus dibagikan kepada orang lain. Kita menjadi saluran berkat. Itu sebabnya ketika kita berbagi, sesungguhnya kita tidak pernah kehilangan. Memberi bukan membuang, tapi menabung atau investasi untuk kekekalan. Seperti yang kita baca di Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Artinya, orang yang kesukaannya berbagi tidak akan kehilangan ataupun kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Seperti perkataan Martin Luther, seorang reformator, apa yang saya letakkan di tangan Tuhan tetap menjadi milik saya. Saya tidak kehilangan apapun. Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Lukas 6 ayat 38. Tuhan sanggup mengembalikan lebih besar karena tangannya lebih besar. Saudara, ini bukan teologi sukses atau teologi kemakmuran, tetapi ini adalah sebuah prinsip penata layanan berdasarkan Alkitab. Kedua, berbagi sebagai tanda kedewasaan iman dan kasih. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan iman. Sebab tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian juga dalam hal kasih, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, jika tidak ada kasih, semuanya tidak akan berguna. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ada ungkapan yang berkata, seseorang dapat memberi tanpa kasih, tetapi seseorang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Rasul Paulus juga menegaskan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Roma 12 ayat 8 bagian B. Di bagian lain, Paulus juga berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7. Pemberian tanpa iman dan kasih tidak memiliki nilai kekal, hanya sebatas tindakan sosial biasa. Seorang pendeta bernama John Wesley, seorang pendeta Metodis, menerapkan prinsip Alkitabiah bahwa seiring dengan semakin bertambahnya penghasilan, maka yang ditingkatkan adalah standar memberi, bukan standar hidup sehari-hari. Dan akhirnya dia dapat memberi lebih banyak kepada orang-orang miskin, orang yang menderita, yang kelaparan, bahkan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah merasa kekurangan, berbeda dengan orang kaya yang bodoh, selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas sampai dia membangun lumbung-lumbung untuk menimbun hartanya. Dia sangat terikat dengan harta duniawi.
sehingga dia tidak mampu melihat sesuatu yang bersifat kekal. Kita bisa baca Lukas 12 ayat 16-20. Itu juga yang disampaikan dalam Amsal 11 ayat 24 bagian B. Ada orang yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Terjemahan lainnya, ada orang yang menahan berkat bagi orang lain untuk dirinya sendiri, tetapi ia tetap menderita kekurangan. Apa berkat atau keindahan dari berbagi? Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35, memberi itu indah karena mendatangkan kebahagiaan atau sukacita. Semakin banyak memberi, semakin berlimpahlah sukacita. Ibarat seorang berlatih piano, semakin terampil akan semakin menghasilkan bunyi yang menyenangkan. Ketika kita berbagi, ada 3 pihak yang bersukacita, yakni Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Pemberian yang disertai iman dan kasih menyukakan hati Tuhan, karena memberi adalah penyembahan kita kepada Tuhan dan kita sedang menyenangkan Dia. Orang yang menerima pemberian merasakan sukacita karena mengalami kasih dan pertolongan. Lalu orang yang memberi pasti bersukacita karena dia terlepas dari beban yang diamanatkan kepadanya. Oleh sebab itu mari kita berbagi selagi masih ada kesempatan. Charles Stott pernah berkata, kita hanya punya satu kesempatan hidup, dan hidup yang hanya satu kali ini akan segera berlalu. Namun, hal-hal yang dilakukan bagi Kristus akan tetap abadi. Tuhan memberi banyak, itu adalah berkat, tetapi sekaligus ujian. Tuhan memberi tidak merata atau sama, agar kita belajar berbagi. Saudara tidak dapat membawa uang atau harta ketika meninggal dunia, tetapi saudara dapat mengirimkan harta itu sebelum saudara pergi ke surga. Maka marilah kita hidup berbagi. Apa yang kamu punya? Mungkin punya uang atau harta, makanan, pakaian, pengalaman, pengetahuan, informasi, keterampilan, atau apa saja. Tapi ingat bahwa harta yang paling berharga adalah Kristus Yesus. Bagikanlah juga Kristus kepada orang lain sebagai pemberianmu yang terbaik. Selamat berbagi. Berbagi itu indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerimanya, bahkan juga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendengar sekalian yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Shalom.